Sahabat RH, jangan ragu untuk memulai usaha. Di program ini, kita bakal kasih kiat-kiat memulai usaha, jurus jitu menarik pelanggan, dan segala hal yang berhubungan dengan dunia usaha. Stay tune di program Startup setiap hari Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam bersama Ian Tama di 98,1 FM RH56 Radio. RH56, pilihan tepat dan bersahabat. Kalau kita misalkan memakan buah kurma ajwa ini kan kesukaan Rasul, kitanya dapat pahala nggak sih? Insya Allah kalau kita ngomong soal ajwa itu memang sudah direkomendasikan oleh Rasul. Otomatis kalau kita ngomong masalah pahala, Rasul itu bisa kita ikuti dari ucapannya, dari perilakunya, dari perintahnya. Nah, otomatis kalau kita menjalankan itu semua, yaitu kita akan dapat pahala dan keutamaan kesunahannya. Oke, itu Aldi yang pertanyaannya dijawab sama A, jadi bisa langsung nanti di akhir segmen nanti ada info-info tentang bisnis King Salman dan bisa langsung hubungin A ya kalau buat beli produknya ya. Oke, stay tune sahabat era ya, jangan kemana-mana ya, nanti kita bakal ngobrol lagi segmen kedua. Ada pertanyaan lagi yang lebih menarik, jadi jangan kemana-mana. Oke. RH56 FM RH56 Radio, pilihan tepat dan bersahabat. Masih di program Startup dengan gue Ian Tama dan Afiqudin ya. Iya. Iya, masih ngobrol tentang UMKM, lebih tepatnya ini lebih spesifik bisnis kurma ya. Alhamdulillah. Bisnis kurma. Oke, kita masuk di segmen 2. Tadi segmen pertama udah tuntas kita bahas ya kan. Segmen 2 sekarang kita mau nanya. Ya, pertanyaan pertamanya, seberapa penting media sosial dan marketplace untuk membantu promoan? Kalau dibilang seberapa penting itu sangat amat penting. Penting ya. Betul. Karena mau bagaimanapun juga kita harus ngikutin perkembangan zaman. Benar. Zaman dulu kita tahu orang dagang cuma berpusat di pasar. Iya, betul. Jadi si pembeli datang ke pasar, negosiasi harga segala macam jadi pulang. Iya, pulang. Kalau sekarang kita ngomong masalah kebutuhan masyarakat yang makin banyak. Dan masyarakatnya juga kalau bisa dibilang yang tadinya mau jauh jalan sekarang mau enakan macet-macet. Iya. Jadi ya kita harus ngikutin perkembangannya. Jadi kita sangat membutuhkan atau sangat perlu adanya marketplace, terus juga jual di online itu sangat perlu untuk menjangkau jangkauan yang lebih luas. Lebih luas, benar. Karena sekarang perkembangan zaman kalau kita nggak ngikutin, kita yang malah ketinggalan ya. Iyalah. Bener ya. Lalu sekarang kita contoh di Tambun ada pasar Tambun, kita jualan baju kan di situ doang, warga Tambun doang. Benar. Tapi kalau kita online bisa tahu-tahu cengkling orang Sulawesi. Nah, iya benar. Tinggal kita bingung dah. Oh kira ke Sulawesi berapa duit ini? Nah, itu ada malah mikirnya daripada produknya. Ya gitu, paling mereka rata-rata mensiasati dengan nyari marketplace yang lagi ada promo free ongkir gitu. Oh kalau masalah apa ya, udah online udah nyantai lah. Iya benar. Pokoknya di saat Anda semua butuh akan barang kita akan usahakan bagaimana caranya puas. Iya. Gitu. Karena memang saat ini kita nggak terus-menerus berbicara masalah keuntungan ya. Kita mendapat teman baru lewat online di barang kita, alhamdulillah. Kita juga dapat promo dari orang yang telah beli, dia ngomong lagi ke tetangganya, itu udah alhamdulillah. Jadi rezeki kalau kita mau bilang nggak melulu dengan uang. Iya. Jadi mindset kita nggak selalu dengan uang. Enggak. Karena dari awal pun King Salman mengajarkan saya pribadi khususnya jangan terus kita berbisnis berpikiran keuntungan, margin. Tapi kita bagaimana caranya kita nge-share ke masyarakat satu produk sembari kita bisnis, sembari kita dakwah. Iya, benar. Itu yang banyak dilupain sama para pelaku bisnis. Nah, jadi kalau udah ngomong dakwah, otomatis kita nggak mau jauh-jauh atau bahkan melenceng dari rule yang Rasulullah ajarkan. Iya, benar. Gitu. Sesuai sunnahnya jadinya ya. Jadi kalau ada orang yang bilang kita melulu
pengen keuntungan atau bahkan ngambil keuntungan dari ongkir dari apa dulu King Salman berbeda. Yang mana beda? Iya. Jadi nggak sama yang lain. Nggak sama gitu, dengan yang ya. lain. Nggak mainstream jadinya. Ya. Kita yang ingin menciptakan satu yang berbeda tapi membuat orang-orang itu lebih puas dengan apa yang kita berikan. Gitu. Tidak juga dengan satu produk yang kita tawarkan, tapi dengan cara kita melayani, cara kita bahasa kita bagaimana ke pelanggan itu. Iya, benar. Itu jadi nilai plus sebenarnya. Ya. Terkadang ada pembeli dan penjual yang cuma sekedar transaksi jualan aja, Iya. kan? Iya. Kalau misalnya kita terusin dengan bahasa yang lebih enak, mungkin juga ngerasa, oh ini suppliernya ramah nih, bisa jadi langganan, nah gitu kan ya. Kan juga kalau kita beli nih, taruh di marketplace apapun, si penjual itu responnya cepat juga kan itu udah nilai plus. Benar. Kok saya baru nge-share SMS pesan langsung dibalas. Iya. Nah, ketimbang sama si penjual yang kita nge-share sekarang, kita pesan sekarang, besok atau 2 hari kemudian baru dibalas. Iya, orang udah malas. Nah, padahal itu sama, jualan sama, tapi kita milih yang responnya cepat. Iya, benar. Nah itu, makanya kita tekankan di King Salman itu jangan terus kita di keuntungan semata. Iya. Tapi cobalah kita berusaha untuk memberi satu yang berbeda dengan dakwah juga. Dari jual bisnis kita dapat margin, tapi kita juga dapat pahala dari nyenengin orang, dari membuat orang puas. Iya, benar. Karena semua yang diajarin sama Rasul, sunnah-sunnah Rasul berdagang adalah rules yang terbaik ya. Yang udah diajarin TOPMPGT. Karena orang-orang luar pun yang di luar agama Islam ngakuin bahwa cara berdagang Rasul udah baik. Iya. Iya kan? Istilahnya dia nggak itu mana gini ya. Kalau saya pernah baca di beberapa medsos atau ada di stiker-stiker di mobil, manusia terbaik Rasul ini nggak punya followers nih, nggak punya medsos, cuman pengikutnya di dunia tuh udah jutaan orang istilahnya kan, udah ya pokoknya udah seluruh dunia gitu istilahnya. Rasul nggak punya channel. Nah, Nggak punya channel YouTube cah. Iya. Nanti punya. Cuma follower nggak naik. Nah, gitu. Kalau Rasul nggak punya YouTube, nggak punya apa, tapi kenapa kok sampai saat ini auranya itu nggak pernah hilang, nggak pernah surut. Pengikutnya nggak berkurang malah bertambah. Nah itu. Ya, gitu kan. Nah tapi justru yang sangat disayangkan, kenapa justru kita yang umat Muslim, umat Islam justru kayaknya nggak tertarik dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Iya. Kita lebih pede dengan berkiblat dengan yang ke barat-barat. Ya, western banget ya. Ke Korea. Nah, itu makan topoki Cak. Di sini nggak ada topoki, ada topo di dapur. Buat kelap. Iya. Yang udah hitam. Nah, karena fenomena itu yang membuat kita jadi mereka berhasil banget mengubah mindset anak muda ya. Benar. Mereka anak muda sekarang nggak kenal pecel, lebih kenal apa sih namanya tuh yang kayak ada tuh sayuran dari Korea tuh, namanya lupa gitu, aneh gitu. Pecel. Padahal ujung-ujungnya pecel juga itu. Nah, kalau dibilang mah enakan pecel lah. Iya benar. Gado-gado. Nah, sekarang tuh lebih ke ya kalau nggak ke Korea ya mereka ke western gitu. Jalannya. Padahal status kalau saya pribadi kalau untuk makan walaupun Rasulullah menganjurkan berhentilah makan sebelum kau kenyang. Iya benar. Tapi kalau orang Tambun makan cuma dikasih makanan kayak restoran-restoran anak muda sekarang, saya nggak masuk Cang. Nggak masuk, mendingan ya porsi kita walaupun nggak apa kenyang, tapi cocok di perut, di lidah cocok gitu. Terkadang banyak yang kayak gini sekarang. Kita agak melenceng sedikit nih ya. Ada orang-orang yang ya kita nggak bukannya skeptis sama mereka ya. Terkadang ada yang dicoba buat dipaksa-paksain agar terlihat keren ya. Padahal enak. Nah, gini ya. Saya pertama kali terus terang makan di stick nih, ya kan? Dating lah, gitu. Zaman-zaman masih muda, ya sama-sama kasih. Itu bingung saya ngeliatin sebelah kiri kanan. Ini yang pisau sebelah mana megangnya? Biasa kita makan pakai tangan, ya. Bingung kita di situ. Istilahnya kok kita mah bukan ketika orang yang dari kecil suka makan di restoran gitu kan istilahnya kan. Kita masih ngerasain makan yang
orang tua masak nasi masih di pakai Langsung. aron Ah. dan dimakan pakai garam di kepala-kepala gitu. Kepal. Itu nikmat banget. Bener. Kayak gitu. Tapi anak sekarang itu nggak nemu yang kayak gitu bang. Nah, Dikit-dikit ke mall. Di restonya ngobrol 2 jam. 2 jam. Padahal belinya di Bang Boba doang. Modal 19.000. Modal 19.000 ya. Ngobrolnya 2 jam. Ngobrolnya 2 jam. Lah saya mah kalau yang punya restoran udah saya usir. Orang mesen lagi ini ya. Iya. Kan udah pemikirannya udah melenceng kan. Melenceng. Jadi nggak cinta Rasul tapi cinta siapa ya? Saya nggak kenal sih artis-artis Korea. Iya, itu kita juga nggak paham, cuman tahu namanya Jungkook apa Jongkok ya. Kita taunya Kim Jong Un, katanya kata anak Korea yang K-pop bang. Lah bukan bang, Kim Jong Un mah Korea Utara, ini Korea Selatan. Oh ini tidak beda. sampai kenal. Oh yang selatannya Kim So Un kan? Kim Jong Un, nih ya, oh Bihun kali ya. Oke, tadi ada intermezzo sedikit, Iya, ya kan? iya. Sekarang kita balik lagi ke masalah tentang usaha. Nah, King Salman sendiri tadi kan berdiri tahun 2017 ya, Iya. berarti jauh sebelum pandemi, Benar. iya kan? Nah, saat 2020 negara kita dan seluruh dunia dihantam sama pandemi Iya. COVID-19 ya kan. Nah, yang mau ditanyain, kiat bertahan di tengah pandemi itu apa? Yang udah lakuin tetap bisa stay di tengah pandemi? Kalau itu saya ingat kata guru saya Mbak. Ente katanya kalau mau maju kerja dimanapun itu, masuk lembaga manapun itu, jangan lupain 3 perkara. 1, di mana kamu di situ katakanlah bergabung, tempatnya itu bisa ngebuat kamu itu makin jauh prestasinya dari yang sekarang. Dalam arti tempat itu bisa mengembangin kreativitas kita, Benar. keunggulan kita. Kalau kita. Gitu. Jangan sampai kita masuk satu lembaga justru begitu-gitu. Malah bikin mundur step-step kita nih ya kan. Kita Nah, harusnya gitu. maju, malah kita mundur Iya, gitu. Itu banyak tuh bang. Karena ada orang yang karena memang udahlah yang penting gue mau kerja. Oh iya. Akhirnya nggak ngelihat kemampuan diri nih. Iya. Akhirnya masuk ke tempat kerja itu malah justru kita nggak ngebuat maju itu perusahaan, malah justru kita sedang mundur. Iya. Nah seperti itu kan. Jadi skill kita nggak terasa ya. Enggak, makanya gimana caranya kata guru saya itu buatlah diri kita itu terasa di tempat Tempat kita usaha kerja. tersebut. Gitu. Jadi kita nggak cuma modal pengen dapat duit, tapi gimana caranya kita tuh makin baik karena memang sebaik-baik orang adalah orang yang nggak stuck, Iya. Terus berkembang berarti terus ya. berkembang, gitu. Nah yang kedua apa? Tempat tersebut bisa kita mencari maisha. Maisha itu apa? Penghidupan buat kita dan rumah tangga kita. Oh iya. Tuh, kita nggak munafik ya. Nggak munafik. Nggak munafik. Jangan terus kita sebut Rasulullah, wah berarti modalnya atau ujung-ujungnya ke ikhlas. Loh enggak. Iya. Tetap Rasul pun berdagang ada marginnya, ada marginnya, untungnya, iya. ada bisnisnya. Iya benar. Nah, makanya bagaimana caranya kita bergabung dalam satu lembaga, dalam satu kantor, itu bisa membuat penghasilan buat diri kita dan keluarga. Iya. Nah, tuh. Yang ketiga, cari kantor atau lembaga yang dimana bermanfaat produknya atau si lembaga itu sendiri terhadap orang banyak. Tuh. Jadi kayak misalnya radio ini nih bermanfaat dong, sangat bermanfaat Iya. sebagai lembaga sarana informasi Alhamdulillah. dan edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat. Gitu. Begitupun saya di King Salman menjadi alhamdulillah barokahnya sampai sekarang walaupun pandemi sudah 2 tahun berjalan Iya. ini. Yang kita rasain alhamdulillah pandemi mah pandemi, tapi kita nggak ngerasain efeknya. Efeknya benar. Karena balik lagi ke yang tadi, kita berbisnis nggak terus mencari margin, Iya. tapi kita mencari kepuasan diri, kebarokahan dalam di setiap momen kita menjual Quran atau menjual produk-produk King Salman yang lain. Itu udah merupakan satu kesenangan atau keberkahan yang luar biasa buat kita. Iya. Jadi kalau dibilang apa sih efeknya
pandemi ini, alhamdulillah kita nggak merasakan efeknya. Iya. Karena produk King Salman itu produk yang nggak pernah surut. Iya. Makanya kalau ada orang bilang, kok bang gabung di King Salman sih? Yang notabene dia jual kurma kan makannya Ramadan doang. Iya. Nah, itu yang mana aja bang? Iya. Kurma kayak buah yang lain. Bahkan kurma itu bisa dibilang nggak ada musimnya. Iya. Setiap bulan itu di Saudi, di Arab, di Tunis itu kurma pasti ada. Iya. Lain sama di Indonesia, ada musim mangga, Iya. musim Durian. durian, Iya. jiran nggak ada musim, ada istri hamil minta durian kan puyeng. Iya, benar. Kalau kurma enggak, Iya, benar. ada terus. Iya. Makanya alhamdulillah di King Salman ini terjaga kualitasnya, terjaga kuantitasnya. Jadi distribusi juga selalu aman ya. alhamdulillah Nah, enggak sama sekali di King Salman ini berkurang distribusi. Berkurang, iya. Bahkan yang bikin saya kaget sampai justru ada orang yang notabene dia tadinya nggak kenal yang namanya kurma, nggak kenal yang namanya King Salman, kok sampai terus bisa order nggak berhenti Bang. Sampai itu kemarin kita puasa itu per harinya itu mendistribusikan kurma itu nggak lebih sehari itu di atas 3.000 sampai 4.000 box. sehari itu. Sehari, bukan seminggu sebulan. Makanya saya tambah heran. Herannya itu sekaligus bersyukur ya. Kok kata orang pandemi King Salman nggak ngaruh, sama sekali nggak pengaruh. Jadi sehari itu saya pukul rata itu teman-teman yang saya di kantor itu sehari itu bisa lebih dari 3.000 box. Iya. Nggak yang ajwanya, nggak yang kurma rajanya. Setiap hari nggak berhenti itu ribuan box kita salurkan. Iya. Itu buat seluruh Indonesia ya? Iya. Jadi Tapi ternyata- jangan salah, Hmm. ada juga orang Inggris sama Mesir. Oh gitu. Iya, orang Inggris, Malaysia, dan Singapura. Kita juga kaget. Iya. Kok orang Inggris doyan kurma? Itu bukannya ini striker Manchester United Wayne Rooney bukan? Yang mesen? Kayaknya sih dia pengen nyoba. kali jangan-jangan. Cuma namanya dipalsu-palsuin. Mungkin gini ya, kalau orang luar negeri itu mungkin kalau orang luar negeri kan lebih kritis ya untuk segala hal ya. Iya. Dia lebih pengen tahu banget detail-detail yang segala macam dibanding kita gitu kan. Mungkin dia udah tahu tentang khasiatnya kurma, jadinya dia mau mengkonsumsi itu mungkin. Nah itu yang bikin saya tambah sedih lagi. Kenapa justru orang Muslim sendiri yang notabene itu kurma dari Rasul ya, yang nganjurin, kok kita malah lebih cinta masakan luar, Western atau Korea, atau buah yang dari luar yang aneh-aneh. Iya. Nah yang saya lihat justru malah orang-orang yang taruhlah dia itu di luar dari Islam atau Muslim, justru malah lebih kritis. Benar, iya kan? Dia nyari makanan apa sih, buah apa sih yang benar-benar berkhasiat buat tubuh, yang nggak ada efek sampingnya. Bahkan yang saya kaget itu ternyata kurma itu nggak pengaruh dengan orang yang sakit diabetes. Oh iya. Padahal rasanya manis ya. Iya. Iya kan? Dan saya tanya sama dokter pun boleh, asal kalau yang buat diabetes udah akut jangan sampai sehari sembuh kata gopo. Iya. Itu salah, bukan salah kormanya. Oh. Itu salah orang yang Tata cara kedoyanan. makannya. Nah, paling sehari itu antara 7 sampai 8 gram. Makanya Nabi pun Rasul menyuruh kita Menyarankan untuk makan yang ganjil. Benar ya? menjaga ganjil. Iya. Kalau ajwa antara 3 sampai 7 butir di pagi hari. Insya Allah dalam hadis itu keterangannya kita akan terhindar dari racun dan sihir. Pagi itu 7 Iya, butir. 7. Jangan nasi uduk sama ini sama semur jengkol ente. Kadang-kadang lama lagi. Makan jengkolnya aja. Nah. Nasinya enggak. Jangan kan. Iya. Kita coba nih. Karena ini menarik banget nih sahabat Tera. Startup ini baru pertama kali kedatangan narasumber yang selain ngomongin bisnis tapi ngomongin juga soal agama. Amin, amin. Kita jadi ngerasa siraman kolbu ya.
Kan udah disiram tadi sama air hujan. Terus lanjut lagi ya, tentang masalah kesehatan berarti si kurma ini juga mempunyai khasiat-khasiat. Benar nggak sih kalau misalkan yang kalau saya pernah dengar, jadi saya pernah berkeluarga dan sempat 3 tahun kosong, terus beberapa orang nyaranin buat makan kurma yang muda, dan itu katanya khasiatnya bisa membuat perempuan tuh jadi cepat hamil, benar nggak Pak? Nah, kalau ngomong masalah itu berarti nyerempet dengan keyakinan kita ya, Iya. keimanan kita. Keimanan. Nah, jangan sampai di sini ditegaskan bahwa kurma itulah yang menyebabkan istri kita Hamil, benar. semuanya karena Allah. Semua karena Allah. Iya. Benar. Tapi asbabnya dari korma. Itu benar. Jadi korma muda yang masih kuning atau merah, Iya. yang dimakan kriuk-kriuk, Iya. Ya. Itu belum merasa manis tuh ya? lebih banyak Masih sepatnya. sepet ya. Gitu. Cuma kan kalau perempuan rata-rata seneng ya, Senang, sepet. sepet. Iya. Bagaimana? Masih pada demen yang sepet ya. Iya. Laki pulang belum gajian mukanya sepet ya seneng nih Wak. tinggal kita mau pulang kagak, mau pulang Nah, kagak. kenapa kita tidur musola aja? Nah, di musola diusir sama perempuan. Oh ya, terus ternyata selain dari itu apa tuh Wak, khasiat-khasiat yang kurma milikin tuh? Ya. Apa dari setiap jenis dan setiap negara itu berbeda atau gimana Wak? Kalau untuk khasiat, insya Allah sama ya. Jadi di kurma itu ada nutrisinya, ada seratnya, Iya. itu sangat komplit, Komplit. bagus untuk tubuh. Tapi kalau untuk jenisnya itu lebih kepada ukuran, rasa, itu aja yang beda. Iya. Tapi kalau untuk khasiat, insya Allah semua kurma itu nggak ada yang nggak baik. Nah, Sampai saya tadi jelaskan, sampai orang yang diabetes pun boleh boleh. makan kurma walaupun dia manis. Iya. Gitu, karena memang di situ banyak nutrisi, serat, terus vitamin. Iya. Gitu. Nah, saya juga awalnya nggak percaya kok kurma ada vitamin C-nya ya. Iya. Padahal yang kita tahu selama ini dari kecil kita pahami kalau yang vitamin C yang kudu asam-asam. Asam jeruk. Nah, jeruk, udah jeruk kita hajar, penyengir-nyengir. Padahal pas kita tanya sama dokter, cabai pun ada vitamin C. Iya. Nah itu, makanya kita terjebaknya di situ Iya. sebenarnya. Iya. Nah, kurma ini banyak sekali khasiatnya dan saya rasain, saya ikut anjuran Rasul setiap hari itu kalau nggak ajwa, sukari 3-7 itu enak. Iya, di badan. Dibawanya kerja enak. Apalagi puasa. Iya. Saya nggak pernah kerasa capek. Iya. Gitu. Berarti tapi ini sarapan ini pagi cuma makan itu doang, nggak makan yang lain atau gimana sih sebetulnya? Lebih cuma nasi ya? Kita penasaran nih, biasa kan nggak penasaran. Sebenarnya kalau sarapan itu, kalau saya pribadi nih ya, cukup kurma pun is okay. Oh gitu. Karena di situ udah ngandung apa yang dibutuhkan. Mineral juga Iya, ada ya? Ada. Gitu. Jadi untuk sampai zuhur itu makan saya itu kuat. Malah justru enakan itu. Dan kalau saya pribadi kalau udah makan di pagi hari banyak apalagi itu nasi karbohidrat. Iya. Ujung-ujungannya bawa mobil atau bawa motor ke kantor itu kagak bener. Iya. Iya. Kenyangan ya. Satu kekenyangan, perut juga Iya, enak, bener. bawanya pengennya ke kalau nggak mau bensin ke musola, Iya, nyari-nyari yang di bener, belakang, bener. Iya. itu nggak enak tuh. Iya. Tapi kalau korma, ya taruhlah kalau emang kita belum biasa, korma dan susu lah, Iya benar. gitu untuk nambah kenyangnya. Iya, gitu ya. iya, karena orang Indonesia kan emang terkadang udah makan roti aja nih, misalkan tiga lapis, ditanya, ente udah sarapan? Belum. Nah tadi roti, kalau roti mah bukan sarapan, kita mau mesti nasi. Satu roti apa? Lebih parah lagi bang, teman encang. Teman encang itu kanan bala-bala, kiri lontong. Buka puasa tuh ya cangnya. Makan lagi, udah bala-bala lontong, makan lagi bala-bala lontong. Sekali lagi bala-bala lontong. Jadi 3 kanan bala-bala. 3 set. Iya, 3 set kiri lontong kan berarti 6. 6. Tapi giran disuguhin nasi, hajar lagi. Iya, Bang. apa lagi? Ya, berarti belum sah. Belum Bisa. bisa, Ya. belum ada nasi. Belum Iya. ada nasi. Nah, Udah lontong lontong. ada nasi. Itu
Itu dia tuh terkadang mungkin sahabat RH bisa coba kayak gitu ya, cara-cara kayak gitu ya. Iya. Apalagi mungkin buat diet bagus juga kali ya. Program Diet, alhamdulillah yang ngerasain diet justru malah mereka lebih nyaman dengan kurma ketimbang dengan yang maaf selama ini ada orang yang dengan yogurt, Iya. dengan salad, Salad, kan? benar. Justru malah badannya nggak enak. Tapi alhamdulillah, ya termasuk saya ngerasain pengen lebih kurus nih ceritanya, pakai kurma lebih enak. Enak ya. Karena juga kita dibawa kerjanya juga nggak capek. Iya. Kandungan kurma itu sangat bagus untuk kinerja kita sehari-hari. Iya. Gitu. Karena mungkin kadar gulanya juga nggak tinggi seperti Iya, nasi iya, ya. iya. Kadar gula nasi kan tinggi ya. Ya, kalau kurma enggak. Itu bahkan ada penelitian bahwa ya salah satu buah yang paling bagus itu kadar gulanya yaitu si kurma ini. Kurma ya. Gitu. Makanya sekarang banyak banget teman-teman yang udah mulai bidang usahanya tuh kayak minuman susu kurma ya, dimis-mis kayak gitu ya. Bener. Ya, gitu. Kalau di kita nganjurin lagi bulan puasa itu kita posting itu buat apa ya namanya ya, nabis. Nabis itu kurma kita kupas kulitnya kita pisahin, taruh ke termos seperti mana ya. Oh jadi kayak infus water ya? Iya. Ya kalau omongan kerennya infus water, Ya. paham nggak infus water Cang? Kalau ini infus beneran Digelonggokin tuh air ya? Iya. Orang-orang lewat suntikan yang enggak. Iya. Gigit. Digigit. Oh jadi kayak gitu ah? Iya. Jadi kalau saya ngerasain kemarin gimana caranya puasa tapi tetap bisa ngantor, ya saya buat nabis. Jadi paginya saya buat nabis, saya taruh kulkas, subuh saya minum. Ih, rasanya Nggak perlu ditaruh di kulkas? kalau pengen lebih segar kalau kulkas. Taruh kulkas? Enak banget. Ini kurmanya potong-potong nggak? Iya, cuma dikupas doang. Ini kupas doang? Bingkainya lepas, taruh. Oh nggak perlu dicincang gitu? Enggak, nggak? enggak. Taruh di termos, kasih air, udah taruh kulkas, dimin semalaman. Iya. Pas diminum, aduh, Segar banget itu minuman di apa-apa mah di minuman kalah, putus ya. putus. Pepsi kapalah putus ya. Kita mau berbega itu mah. Iya. Oke, kita break dulu, nanti di segmen terakhir kita ngobrolin tentang bagaimana cara join ke supplier kan ya. Siap. Bisa buat join ke supplier ya? Bisa. Oke, stay tune sahabat RH ya, jangan kemana-mana ya. RH56. Kalau harga nggak mahal sih, cuma kalau untuk kualitas jauh lebih apa ya, kualitas kalau saya sebagai pecinta kurma bilang sebelum gabung di King Salman ya saya ngerasain berbagai macam kurma. Iya. Terutama untuk fokusnya di King Salman ini kan ada kurma King Ajwa dan kurma Raja. Oh, Strawberry paling banter-banternya kalau lagi kemarin itu lagi puncaknya puasa itu karena memang sehari itu 4.000 sampai bahkan puasa ini ada salah satu teman dari King Salman reseller itu sampai dapet rezeki itu berupa orderan dari Dishub sampai 8.888 box. Itu 888 tuh. Iya. Angka nomor ininya tuh. Saya mesen aja, tapi yang jelas 8.000 box. Wah, kita di situ excited ya. Iya. Bener-bener kita kaget sekaligus bersyukur, senang teman berhasil begitu. Dalam arti apa? Kita tuh di situ udah senang aja kalau ada orang yang sudah mulai cinta kurma, tahu khasiat kurma, mau mengkonsumsi kurma, itu di situ kita udah seneng banget. Iya. Walaupun cuma umpama order 1 box, 2 box, itu di situ kita udah nilai kebahagiaannya itu udah luar biasa. Iya. Jadi nggak mesti harus ribuan box atau ratusan box enggak. Karena terkadang yang bikin sedih itu kita sudah menawarkan satu produk yang benar-benar kualitas premium, tapi mereka nggak menyambut. Nggak mau menyambutnya karena apa? Karena memang sudah terkontaminasi oleh kecintaan mereka sendiri, anak-anak muda zaman sekarang dengan produk-produk luar. Iya. Padahal yang pengalaman saya setelah mereka nyoba itu alhamdulillah
2 tahun bergabung dengan King Salman itu belum pernah ada yang namanya nge-share jempol kebalik. Iya. Yang tadinya bilang saya nggak suka korma bang, yang ditawarin korma, anak saya juga kalau makan korma enak. Tuh, nah kita cuma bilang gini aja, kurma yang mana dulu bu? Iya. Gitu. Duren pun ada macam-macam. Iya. Giliran duren kampung boleh enak, tapi giliran montok tuh pada suka. Iya. Yang tadinya tebel bijinya tipis. Nah, iya. Beda. Emang korma ada begitu-gitunya bang? Cobain dulu dah. Saya nggak suruh beli bang. Korma yang di rumah stok, saya buka. Oh gitu. Biarin dah. Kagak mikirin kita mah. Iya. Yang penting orang suka, kita udah senang. Buka. Cobain. Besok ya bang, order lagi, alhamdulillah. Iya juga. Yang awalnya nggak suka Yang kurma. awalnya sekeluarga tapi nggak suka. Nggak suka kurma. Lah kenapa jadi kita tawarin King Salman? Alhamdulillah sekeluarga sekarang suka. Alhamdulillah. Tuh, bang ini kok kurmanya beda ya, katanya enak. Alhamdulillah bu, kalau emang pada suka keluarga, kita mah nggak terus bilang yang lain jelek kurma enggak. Cuma ini cobain dulu yang ini nih. Iya. Beda nggak? Ternyata mereka pada bilang beda. Sampai yang tadinya juga ngolok-ngolok kita katanya kalau King Salman mahalnya di kardusnya doang, packagingnya aja. Oh ada dia ngomong kayak gitu ya, nyinyir kayak gitu ada ya. Selama 2 tahun ini nggak terus Allah mau ngasih kita kondisi yang enak, tapi Bener. yang nyinyir, Yang ngenyek, yang segala macam itu banyak. Dan itu emang ujian dalam orang menjalani usaha ya. Ya, tapi di situ King Salman sudah dibekali reseller-reseller itu dengan mental belajar. Oh jadi si reseller ini nggak cuma sekedar jualan doang, tapi ada ikut kayak Ada kemitraannya full. ada. Semuanya dibimbing kita dari nol sampai terus kita ngerti. Ya ibaratnya kita nggak terus gabung dilepas aja. Iya. Kita sampai saat ini 2 tahun 3 tahun berjalan gabung itu tetap dipeluk. Kita butuh apa ilmu share segala macam mereka nggak pelit. Jatuhnya tapi ada kayak seminar-seminarnya juga, pertemuan-pertemuannya gitu ya? Kalau nggak pandemi ada. Oh gitu. Tapi karena pandemi kita ikut protokolnya. Ya. Gitu. Ah. Jadi via Zoom. Iya, via kita Zoom. aja virtual aja. Gitu. Wow, iya. Padahal kita udah kangen banget pengen ke kantornya ke Sukabumi. Oh kantor Sukabumi ya? Bener. Oh. Itu kalau kita ngumpul semua reseller, Resellernya? kantor nggak muat kak. Oh gitu. Ada 4 lantai itu nggak muat. Gak muat itu? Sampai pelataran parkir nggak muat. Karena yang datang tuh ribuan dari seluruh Indonesia. Nah kalau kita udah bikin acara seperti itu biasanya tuh sekalian bikin reward. Itu nggak ada Oh, nasi reward? Rewardnya King Salman nggak nanggung. Iya. Makanya kalau bagi kaula muda di sana yang ingin gabung dengan kita boleh. Oh boleh? Karena memang satu, kita itu nggak ada batas jenjang waktunya. Selama kita mau bergabung dan kita istilahnya join baik dengan King Salman, itu nggak ada. Oh nggak ada kontrak-kontrakan ya katanya ya? Ada. Itu karena memang kita di sini salah satu awalnya forumnya seperti forum silaturahmi aja. Gitu. Semakin kita mau mengeratkan kita dengan teman-teman King Salman ya King Salman enjoy aja, nggak bakal ada yang namanya kontrak terus habis kontrak pecat atau nggak ada. Iya. Itu yang enak ya. Yang kedua, King Salman itu yang saya rasain nggak ada bos, nggak ada SPP, nggak ada bawahan, semua rata. Oh semua rata ya? Semua rata. Karena apa? Yang saya rasain di sana justru malah kita itu sebagai yang paling bawah reseller, justru malah ditaruh sama mereka itu sebagai ujung tombaknya mereka, ditaruh di atas. Makanya nggak ada istilah bos. Iya. Nah mereka itu sangat katakanlah memanjakan kita. Iya. Dalam arti memanjakan apa? Dalam hal ngasih reward. Iya. Kalau sebelumnya saya sebelum gabung di King Salman itu beberapa kantor saya kerja itu rewardnya sayang-sayangan dah kantor dah. Ente mah bawaan kita. Iya. Kasih ya apa dia yang penting seneng. Iya. Kalau King Salman enggak bang? Kemarin itu alhamdulillah pernah kita ngasih reward 1 kendaraan bermotor, mobil pernah, terus saya juga nominal uang sampai kemarin itu Ramadan itu kalau kita menjual beberapa mencapai poin tersebut sampai maksimal itu 45
45.000 juta. Oh, 25 juta? Iya. Dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan itu puasa. Pas Ramadan itu? Iya. Dan alhamdulillah teman kita ada yang dapat. Ada yang dapat ya? Gitu, karena memang semua lisan itu kan berbeda-beda setiap daerah. Iya. Ada yang istilahnya daerahnya itu sekali ngomong sekali dapat. Ada yang 2 kali ngomong 2 kali dapat. Iya. Ada yang udah ngomong berkali-kali kagak dapat di Iya, daerah juga. iya. Tapi adanya dari daerah lain. Iya. Kayak saya nih, contohnya warga Tambun mah nggak terlalu banyak, tapi warga luar Tambun banyak. Iya, benar. Atau saya lagi santai-santai di rumah nih, cengkling masuk dari Sulawesi bang, Iya. mesen, bang katanya saya ajwa 3, bang dari Bali dari Pasar pernah ajwa katanya 4, itu nggak kenal saya bang. Iya. Makanya di sini kita sangat bersyukurnya apa? Bukannya arah situnya aja 3 box, 4 box atau 5 box, bukan di situ aja. Kita dapat keluarga baru, dapat teman baru, dapat orang yang beli dari kita itu, orang yang nggak kenal dari kita terus dari kenal kita itu sudah Udah sangat banget. rezeki yang luar biasa. Karena 1.000 teman bagi saya itu sedikit, tapi 1 musuh, aduh, Banyak ribet. banget. Bener. Nggak mau punya musuh. Oke bang, ini karena masih ada hubungannya dari tadi ngomongin masalah tentang reseller dan supplier. Ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Femi nih di Perumna 1. Katanya, kalau bagaimana cara jualan untuk jadi reseller? Kalau untuk join, kita selama ini masih lewat reseller ya, yang terdekat, yang kenal sama kita. Oh, jadi kalau misalkan sekitaran putaran Bekasi dan kabupaten harus hubungin ke A dulu atau gimana? Ya kalau memang kenal yang lain, silakan. Oh gitu. Tapi kalau saat ini ya kita memang lagi acara ini. Iya. Ya otomatis ke saya. Oh iya gitu. Karena sekalian kebetulan kan emang mungkin teman-teman juga dengarnya nih nih sekarang ada di Iya, sini. iya, Tapi iya. ternyata emang di Bekasi ya selain ada juga gitu. Banyak. Oh banyak juga. Banyak banget. Oh Di gitu. Bekasi, Tambun, Cikarang, Cibitung itu banyak. Gitu. Dan yang dibutuhin modal pertamanya gimana tuh, Wak? Cara adakah budget yang ditentuin misalkan ngambil pertama kali berapa box atau gimana tuh, Wak? Kalau untuk reseller produk lain mungkin yang saya rasain juga pernah gabung di keripik, terus di produk lain itu beli ribuan box. Lah pertanyaan kita kan mau usaha, masa suruh beli produk dulu, lah kalau kagak habis kan gitu ya. Benar. Nah pas saya gabung King Salman itu, kita hanya bermodalkan sekian ratus ribu saja. Kalau nggak salah kurang lebih 200 atau 300 ribu. Tapi itu semua buat kita semua. Karena di situ kita dibalikin lagi, kita dapat kurma 1 box. Terus juga kita dapat flyer, kita dapat spanduk 2. Terus kita dapat lagi marketing toolkit dari King Salman. Berupa ya market buat join itu banyak sekali. Karena kita kan di sini juga King Salman nggak satu produk saja ya. Oh iya. Kita ada Quran, kita ada kurma, kita ada sejadah, kita ada kalender edukasi, kita ada satu lagi itu Quran Junior. Oh, Quran Junior tuh maksudnya kayak ikro atau gimana sih ya? Dia Quran biasa, terjemah perkata ada gitu kan. Terus tampilannya itu untuk anak kecil itu sangat menarik, menggoda ya. Oh iya. Di situ Benar. Nah perlu ditekankan lagi, mau yang junior mau yang reguler untuk Quran King Salman ini itu yang nggak ada di tempat lain itu kita Qurannya itu spesial. Karena spesialnya apa? Salah satunya kita bisa menambahi atau request nama logo pada cover depannya. Gitu. Jadi nama kita ya biar ini nggak tuker atau gimana gitu ya kalau hilang gitu. Di sana Umi atau ibu semua yang punya anak di pesantren, Qurannya sering hilang, boleh nih. Boleh tuh ya. Langsung aja. Kira-kira mau hubunginnya kemana? Instagramnya apa? Langsung sebutin aja. Kalau untuk Instagramnya kita di sini kurma sukari _ King Ajwa.
Oh, kurma King Sari underscore King Ajwa. Jadi Sukarinya pakai Y ya. Sukari bukan I ya. Jadi kurma Sukari underscore King Ajwa. King Ajwa. Betul. Kalau medsos yang lain, mungkin ada Facebook atau nomor WA yang bisa dihubungin langsung kan? Kalau nomor WA ada Langsung aja coba sebutin kan. 0813 0813 1455 1455 4141. 4141. Satu lagi WA-nya WA-nya 0813 0813 8785 8785 5755. 5755. Nah, jadi buat sahabat TH langsung aja hubungin ke nomor tersebut ya. Iya, Kalau langsung. mau nanya-nanya lagi lebih jelasnya tentang reseller kurma King Salman. Benar, Dan benar, juga benar. mungkin tadi mau beli Al-Quran Junior, ya kan? Sejadah, Sejadah. kalender, Mm. itu langsung ke kita aja. Iya. Kalau sejadahnya itu tampilannya ada yang lain nggak? Maksudnya atau ada sejadah, kan kadang-kadang kan ada sejadah sekarang yang agak menarik tuh, kayak yang ada arah kiblat. Terus ada kompas atau segala macam yang dijual sama King Salman ini sejadah yang kayak model gimana tuh? Sajadah anak muda Oh. yang sering travel. Oh. Jadi sejadahnya itu anti air, Wah, keren. bisa dikantongin. Buat naik gunung enak dong Iya, gua ya. iya. Jadi kalau kita naik gunung kagak ribet nyari musola. Bener. Di atas batu juga jadi. Iya, karena sholat pun dimanapun asal jangan di Tempat yang kotor. tempat-tempat yang kotor. Di samping sungai pun kalau bersih bisa aja ya. Bisa. Iya. Jadi dia itu anti air, terus juga sejadahnya coraknya itu sangat menarik. Terus juga bentuknya itu beda. Bentuknya biasanya kan kalau kita sejadah kotak. Kotak. Kalau kita enggak, ujungnya kayak kubah masjid. Oh. Tuh. Jadi kayak ada potongan liukannya begitu. Iya. Keren tuh, Cang. Tuh. Terus Iya. juga Quran sejadahnya itu bisa dinamain. Oh. Yang lebih menarik tuh sejadah bisa dikantongin. Waduh. Jadi Jadi bisa di sampai sekecil itu. sampai di kantong lepis itu bisa. Berarti bahannya bahan parasit atau gimana ya? Kalau bahannya semacam parasit tapi ngomongnya tuh polyester apa? Oh, polyester ya, namanya polyesternya ya. Jadi dia tuh benar-benar anti air, terus bisa dikantongin. Wah, makanya travelable banget. Terus juga buat anak muda nggak ketinggalan zaman. Bakalan jalan. Direkomendasiin buat teman-teman kaum muda yang lebih sering outdoor ya aktivitasnya ya. Tapi untuk indoor juga bisa sih. Indoor juga bisa ya. Karena memang kenapa King Salman meluncurkan produk sejadah ini karena memang ada banyak request ke kita itu, apalagi selama masa pandemi ini, selama ke masjid kan kita harus bawa sejadah ya. Iya benar. Karena pandemi ini kita lebih ditekanin buat ngejaga semuanya. Iya. Tapi selama ini kita itu lebih fokus kalau punya sejadah di rumah, kalau nggak tebel, kaku, lebar, berat. Nah itu yang orang jadi malas bawa, ya kan? Itu. Makanya di situ kita inisiatif, kenapa nggak kita ciptain sajadah yang bisa dipakai indoor maupun outdoor, bisa dikantongin pula, terus juga coraknya atau bentuknya lain daripada yang lain, ringan, bisa dikantongin sama anak muda. Nah itu Cang tuh. Jadi mengingatkan kita buat untuk terus menjalankan ibadah 5 waktu ya, benar kan? Kayak gitu. Dan produksinya juga di sini di Indonesia. Ya, Indonesia. Kalau untuk kurma kita produksinya di Sukabumi ya. Oh, tapi buahnya tetap dari sana. Iya, Kita packing doang di sini. Iya. Ya, di Sukabumi itu. Kalau untuk sajadah, untuk Quran, untuk kalender itu di Bandung. Oh. Tapi itu semua nggak jadi masalah karena memang setiap kali orang order kita itu langsung sampai tidak banting tuh. Udah nggak mikirin dari mananya, makanya udah gampang aja. Iya, pokoknya kalau masalah produksi itu udah urusan si ininya nih, ya hanya. Pokoknya ibu, bapak, kaula muda semua cuma tahu ngeklik nyampe. Iya. Gitu aja. Iya, dan itu tersedia semuanya di Instagram ada. Ada. Produk-produknya. Ada. Foto-fotonya. Nah, kalau buat range harga si sejadah itu sendiri berapa tuh, Wak? Sajadah kita ada dua, ada yang medium, ada yang large. Nah kalau yang untuk medium itu cocok buat anak usia ya kurang lebih maksimal sampai 7 tahun lah. 7 tahun. Dengan Buat corak junior ya. Itu coraknya benar-benar anak-anak banget, Ya, yang bener suka banget. ke masjid pasti anak-anak. Iya. Nah untuk yang medium itu kita untuk dewasa, range harganya itu kalau yang
medium itu 120.000. 20.000. Gitu. Masih terjangkau lah ya. Ya, nah, kalau untuk yang dewasanya 150.000, cuma beda 30.000. 30.000. Gitu. Oh, jadi ada 3 pilihan, junior, medium, dan large ya? Enggak, sebenarnya yang junior itu yang medium. Oh, medium. Kalau untuk dewasa large, Nah, jadi dua. Oh, dua aja, 2 pilihan. Dan itu modelnya maksudnya motifnya coraknya beda-beda. Ya. Si junior sama si yang lebih dewasa ini. Ya, kalau untuk yang medium dan yang large itu yang membedakan, kalau yang medium itu ada yang buat anak-anak coraknya. Tapi kalau yang large untuk dewasa semua. Dewasa semua. Ya. Gitu. Dan untuk yang medium pun ada yang coraknya. Biasanya untuk yang dewasa ada. Artinya kalau ada anak-anak yang usia 7 tahun kan udah nggak mau gambar-gambar yang taruhlah lebih ke anak di bawah mereka, nggak mau. Iya. Itu bisa ya. gambarnya gitu. Dan saya juga alhamdulillah semua produk King Salman enggak saya cuma jual aja, saya udah ngerasain semua. Oh iya, benar. Karena yang penting itu, kalau kita udah ngerasa nyaman dan enak ininya, kita jualnya juga nggak ragu ya. Bener kan? Karena kurma anak saya suruh makan tuh. Saya yang bingung sendiri ya. Karena sekali buka satu box, sembari nonton TV, anak saya habis satu box, malah minta lagi. Lah kalau nasi jadi cemilan yang sehat ya. Itu kata dalam hati saya, waduh ini Romana naik kelas nih gitu ya. Ya tadinya cemilan pilus, ini korma. Oke, udah kita kasih anak tuh. Nah, kita hadiahin tuh anak. Kalau rankingnya bagus, kalau emang ngajinya bisa hatam, ntar ayah beliin sejarah King Salman. Saya beliin satu-satu tuh. Tuh, awalnya kita beliin yang gede dulu, yang kecil nangis. Iya. Kita beliin yang tengah, yang bontot nangis. Jadi tiga-tiganya gitu beliin. Udah tuh, kurma udah, sejarah udah. Lah anak kita ngeliat di HP kita tuh, ya katanya itu kalender katanya kok beda sama kalender yang biasa-biasa kakak lihat. Loh, bedanya apa kan? Itu anak saya tuh ngomong terus dari itu. Iya, ini kalender beda kak, ini kalender edukasi. Jadi ini kalender bolak-balik, belakangnya itu ada media edukasi. Depannya pun gambarnya itu dikasih, ada mufrodat Arabnya, ada tokoh-tokoh Islamnya gitu kan. Itu mungkin edukasi banget kan. Gitu. Jadi ini kalender setahun nggak terus dibuang. Bisa kita jadiin mobil ambulan, bisa kita jadiin robot, itu bisa kan. Gitu. Jadi nggak terus setahun buang. Dan anak kita juga sehari-hari bisa kita turunin tuh dari tembok, kita kasih tahu nih loh tokoh Islam, jangan kita kenal tokoh Korea doang. Iya, benar. Ini pejuang Islam, ini dari bidang kedokteran ya, ini dalam bidang fisikanya, ini kimianya. Itu kalau kata saya ngajarin anak yang paling mudah ya seperti itu, membuat mereka enjoy. Benar. Itu yang penting. Jadi nggak kita terus ngajarin anak-anak tuh, anak-anak dibuat ketakutan, terkekang, akhirnya nggak masuk tuh. Nah, jadi kita mau main-main aja tuh. Benar. Makanya ibu-ibu, bunda, ayo kita ajak anak kita itu bermain sambil belajar. Karena jadi mau gak mau kita akuin pula mereka itu dunianya masih dunia main. Benar. Kalau misalkan anak-anak enjoy, mereka juga pasti senang. Karena saya terus terang pernah punya pengalaman nih, Cang. Ani dulu SD tahun 90-an. Jadi emang terkenal Badung, Pak. Ani ngajak teman-teman buat cabut pesantren kilat. Iya kan? Nah, pas ketahuan tuh, pas lihat teman-teman disabutin lah semua pakai sapu. Nah, kalau karena aneh udah lihat ya, aneh kabur udah nggak masuk lagi pesantren. Karena ngelihat didikannya dia pun agak kasar gitu lah cara mendidiknya gitu. Kan anak-anak kan maksudnya memorinya kan lebih ini banget kan istilahnya. Tapi ya buat pengajar agak dikurangi mungkin seperti itu ya. Mungkin bisa kayak tadi bilang kayak kalendernya bisa jadi anak-anak senang nih melihatnya nih kayak gitu, dan sejadahnya juga ada motifnya dan membuat dia jadi kayak mau ngeliat sejadah ya udah sekalian sholat gitu. Kayak Quran biasanya anak-anak termotivasi awalnya disuruh baca Quran itu males. Tapi setelah buka Quran King Salman, karena di situ Qurannya tajwid yang berwarna, terus ada terdiri dari 8 kotak. Jadi
satu lembar itu ada 8 kotak, jadi memudahkan mereka untuk ngapal. Terus dengan kertas yang bagus, yang bisa tahan sampai 30 tahun. Terus saya juga, yang paling penting di depannya itu ada nama dia. Oh iya. Jadi kalau dia ke tempat rumah tahfiznya, ke TPA-nya, itu merasa lebih bangga. Iya, lebih bangga benar. Coba lihat Quran kamu, Quran biasa nih loh. Ayah aku bikinin Quran kayak gini tuh. Itu nggak saya suruh promosi ya sebenarnya. Tapi secara langsung anak-anak timbul. Benar. Gitu. Akhirnya temennya itu ngomong ke bapaknya, nangis ceritanya. Lah taunya nelfon saya bapaknya, Pak, ini kok anak saya pulang-pulang nangis itu. Lah emang apa Pak? Ada masalah sama anak saya? Enggak, tapi dia minta Quran. Iya. Cakep. Cara ngedoktrinnya pelan-pelan tapi kena. Tanya mana kita? Ada kan sudah jualan Tadi di TPA ngomong apa sama bapak itu anaknya? Ya kakak ini aja kasih unjuk Quran yang ayah cetakin. Dia terus diem, ya dia. Pulang nangis. Aku kan jadi takut. Pulang aja aku. Ternyata nangisnya bukan karena berantem, tapi karena pengen Quran. Itu salah satu strategi marketing juga tuh. Ayah yang baik tuh, ya kan. Pelan-pelan tapi kena cang. anak kan suruh dagang. Oke, karena keterbatasan waktu, ada pertanyaan terakhir nih dari kita nih. Bagaimana sih dari mindset A sendiri kalau misalkan teman-teman yang baru mau memulai usaha, terus di tengah-tengah pandemi ini gimana caranya bertahan dan ya maksudnya semangat awal yang punya pertama kali ngejalanin bisnis itu apa, dikasih tahu sama teman-teman kan, karena di sini juga banyak sahabat RH yang baru memulai usaha tapi mereka takut mau memulai. Coba kalau dari A kayak gimana tuh? Kalau dari saya pribadi, jangan pernah takut kalau kita ingin melangkah. Oh gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan pernah mau mundur. Itu merupakan dua semangat yang saat ini saya pupuk ya. Karena kalau kita udah down di awal, bagaimana kita mau maju? Benar. Ibarat orang kalau niat, innamal a'malu binniyah. Setiap apa-apa itu tergantung niatnya. Tapi kalau kebanyakan niat kagak maju-maju. Benar. Gue pengen usaha ini tapi baru begitu doang, pengen usaha ini lah nggak maju. Cuma angan-angan doang. Nah, kalau saya jangan pikirin resikonya, jangan pikirin jatuhnya. Toh kita juga pengennya maju, nggak mau jatuh. Jangan pikirannya jatuh, pikirannya maju. Insya Allah kalau mindset awal kita udah positif, mau pandemi, mau apapun itu rintangan, maju lah. Karena jadi, semua tergantung niatnya. Satu niat, dua mindset. Benar. Kalau saya itu, karena banyak teman-teman di luar sana, termasuk pelaku usaha dan yang punya PT mungkin ya. Teman saya juga ngomong itu PT-nya bangkrut segala macam. Ya alhamdulillah, karena memang di sini kita di King Salman, saya lihat dari ownernya sampai kita mitra itu nggak ada sedikit pun secuil pun yang punya mindset negatif. Mau pandemi kayak apa pun hebatnya dibilang masyarakat, kita menjalan aja, enjoy, nggak ada masalah. Situ jual kurma kan kurma puasa doang dikonsumsinya, tapi toh sampai saat ini lancar-lancar aja. Di luar puasa pun kita nawarin orang, toh orang mulai teredukasi dengan ini kurma, ini bagusnya kurma, hasil kurma seperti ini, dan akhirnya mereka merubah mindset mereka. Kurma itu bukan hanya buah yang dikonsumsi di puasa aja, di Ramadan aja. Ternyata kurma ini bagus untuk konsumsi sehari-hari, ketimbang makanan-makanan siap saji, junk food segala macam gitu kan. Nah itu, jadi yang utama bagi saya pribadi sampai saat ini bermain di mindset sih. Kalau mindset kita udah positif, insya Allah, apapun kondisinya, terpaannya itu, kita jatuh pasti akan bangun lagi. Benar. Kalau mindset kita udah bagus, gitu, udah kita pupuk, hanya boleh yang masuk itu yang positif, yang negatif buang. Udah, benar, nggak masalah. Dan juga mungkin memperbanyak circle-circle yang bisa membangkitkan semangat, benar ya? Kayak gitu ya. Terus juga berkumpul dengan orang-orang yang positif. Benar. Karena kalau dulu guru saya bilang di pondok pesantren tuh,
kalau kita bergabung sama yang positif, ikut positif. Benar. Kalau yang negatif, negatif. Iya. Kita bergaul sama tukang minyak wangi walaupun kita kagak beli, Iya. nebeng Ketularan. doang, main doang, Iya. kiosnya kita ketularan wangi. Paling Iya. nggak gini, coba gue lihat dong minyak wangi lu, sempret dikit coba. Iya. Sempret dikit coba. Tester ya. Tester gitu kan, kagak beli. Yang Beli mah kagak. Tapi yang jelas kita Iya, ikutan wangi kan. Benar, benar. Tapi kalau beda kita bergaul sama tukang besi, Iya. tukang bakar, Iya. tukang sate, ya bukan kita ngatain mereka, Iya. bukan. Artinya ini cuma ilustrasi. Nah. Kita akan bau asap gitu Asap. kan. Nah seperti itu. Iya. Kalau kita bergaul dengan yang positif, ya kita akan ke bau positif. Iya. Tapi kalau kita bergaul sama yang negatif, dalam bentuk apapun, dimanapun itu kita pasti akan terbau negatif. Iya. Gitu aja sih. Berarti dengan bertambahnya umur, nah kalau kita mulai usaha dan memperbaiki kualitas hidup, nggak ada salahnya kita mempersempit circle-circle yang kurang bagus buat Ya, diri kita. benar. Benar ya? Bener. Iya. Dan di King Salman itu nggak ada batas umur ya. Hmm. Bahkan ada teman kita sesama reseller itu yang udah sepuh banget, Hmm. tapi saya heran tuh. Mungkin saya juga banyak belajar dari beliau itu. Semangat anak muda banget. Oh, gitu Jualannya itu gile. Di atas rata-rata Iya. gitu. Padahal itu hitungan sepuh. Iya. Tapi karena memang yang saya lihat beliau ini bergaul di kalangan yang positif, juga teman-teman yang positif, keluarga yang positif, sampai yang saya lihat itu ada satu teman yang merekrut ibu-ibu di perkampungannya, di perumahannya itu untuk bantu menyebarkan wakaf Quran. Oh. Itu sampai 2-3 mobil ah. Ibu-ibu sepuh, tapi semangatnya kayak anak muda. Iya. Karena mereka nggak berpikiran lagi kepada margin, Iya, kepada keuntungan, tapi lebih ke batin ya. Iya, benar. Gitu. Karena lagi-lagi kalau kita lihat atau kita ingat guru saya bilang kalau kita nuju akhirat, yang kita tuju akhirat, dunia pasti ikut. Iya. Tapi kalau dunia yang kita kejar, akhirat belum tentu ikut. Iya. Nah kalau kita udah ngejar batin, ikhlas kita ngebantu orang lewat jual kurma, lewat jual Quran, wakaf Quran, insya Allah sih ya, rezeki mah nggak perlu dari King Salman atau Iya. dari manapun itu, pasti ada dari manapun. Tapi ya berhubung kita sekarang usahanya di King Salman, ya alhamdulillah margin juga dapet, karena itu yang Rasulullah anjurkan juga. Iya. Tapi ibadah, dakwah juga jalan terus. Jalan gitu. terus. Jadi kalau bagi saya, selama usia masih sehat, badan masih sehat, King Salman nggak bakal kemana-mana, Nggak tetap di kemana-mana. hati sih. Oke. Karena emang dunianya itu sekantor itu nggak ada yang negatif, Ada yang negatif. positif Alhamdulillah positif semua ya. Iya. Dan selalu mendapat siraman rohani terus ya. Pasti. Jadi jangan ragu buat join di kurmakingssalman.co.id kalau ininya websitenya itu Iya, iya. ya kan ya. Jadi mungkin sama tadi yang udah Afifuddin bilang, ya tadi sebutin nomor WA-nya ya. Iya. Jadi langsung aja hubungin ke situ. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung ke AA ya kan. Bisa, Lebih jelas. bisa Karena langsung. tadi AA bilang modalnya nggak terlalu besar, nggak perlu jutaan ya. Dan itu pun bukan berupa produk, tapi untuk kita sendiri. Kita dikasih macam-macam dan untuk Iya. keperluan kita jualan. Dan juga Bisa. dapat pelajaran buat cara strategi market buat berjualan ya. Setiap hari nggak Iya, putus. nggak putus. Nggak putus. Kita dibimbing terus. Oke, terima kasih ya Afifuddin udah Sama-sama. mau jadi narasumber di sini. Kita Sama-sama. alhamdulillah ini dapat, selain dapat kiat-kiat buat berdagang, bisa kita juga dapat siraman rohani. Jadi kita lebih paham cara ngejalanin usaha yang sesuai sama ajaran sunnah Rasul. Biar kita Amin. makin berkah ya. Amin. Sama-sama, Oke, kita juga belajar doa sih. dari RH56 semoga jualannya nih semakin maju ke depannya. Amin, Makin amin. banyak reseller-resellernya. Amin. Oke, akhir kata mungkin mau pamit juga ya, karena mungkin nih bentar lagi juga program startup mau habis ya kan, juga mau pamit. Makasih banyak teman-teman yang udah streaming, yang udah dengerin ya kan. Nanti kita mungkin di minggu depan bakal ketemu lagi sama narasumber yang lain. Makasih banyak ya. Sama-sama. Ya, oke, stay tune sahabat RH. RH56, pilihan tepat dan bersahabat. Jangan lupa like, comment, and subscribe Dengar Radio. Dengar RH56. Dengar 98,1 FM. Pilihan tepat dan bersahabat. Cuma di RH56. Mantul banget.